Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat sehingga dapat mengikuti materi pembelajaran dengan baik. Pada pertemuan yang lalu kalian sudah mempelajari tentang interaksi sosial dan syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Ibu ingatkan kembali bahwa interaksi sosial adalah hubungan-hubungan antara orang per orang, antara kelompok manusia maupun antara orang per orang dan kelompok manusia. Adapun tujuan interaksi sosial adalah untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan hidup. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan peserta didik dapat 1. Menjelaskan bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif. 2. Menjelaskan bentuk-bentuk interaksi sosial disosiatif. Interaksi sosial ada dua macam, yaitu interaksi sosial asosiatif dan disosiatif. Proses sosial asosiatif terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan suatu interaksi sosial yang mengarah pada kesatuan pandangan. Interaksi sosial yang bersifat asosiatif dapat dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu 1. Kerjasama, 2. Akomodasi, 3. Asimilasi. Interaksi sosial asosiatif yang pertama adalah kerjasama atau cooperation. Kerjasama merupakan suatu usaha bersama antara orang per orang atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Bentuk-bentuk kerjasama antara lain 1. Kerukunan, 2. Tawar-menawar, 3. Kooptasi, 4. Koalisi, 5. Usaha patungan. Interaksi sosial asosiatif yang kedua adalah akomodasi. Akomodasi adalah suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan sehingga tidak ada yang merasa dikalahkan. Bentuk-bentuk akomodasi adalah 1. Koersi, 2. Kompromi, 3. Arbitrasi, 4. Mediasi, 5. Konsiliasi, 6. Toleransi, 7. Stalemate, 8. Adjudikasi. Interaksi sosial asosiatif yang ketiga adalah asimilasi. Asimilasi merupakan cara-cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan. Proses asimilasi dapat terjadi melalui beberapa cara, antara lain dengan sikap toleransi, menghargai orang lain dan kebudayaannya, persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan, serta perkawinan campuran. Contoh, warga Tiongkok yang sudah lama tinggal di Indonesia akhirnya bisa berbahasa Indonesia dan dialek yang mereka pakai sudah tercampur dengan bahasa Indonesia. Selanjutnya kita pelajari bentuk interaksi sosial yang kedua, yaitu interaksi sosial disosiatif. Proses disosiatif terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik. Interaksi sosial yang bersifat disosiatif dapat dibedakan dalam 3 bentuk, yaitu 1. Persaingan, 2. Kontravensi, 3. Pertentangan atau pertikaian. Interaksi sosial disosiatif yang pertama adalah persaingan.
Persaingan adalah suatu proses sosial individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang tertentu. Contoh gelar juara. Persaingan ada dua jenis, yaitu satu, persaingan yang bersifat pribadi. Contoh persaingan antara dua calon ketua OSIS. Yang kedua, persaingan kelompok. Contohnya pertandingan sepak bola. Interaksi sosial disosiatif yang kedua adalah kontravensi. Kontravensi adalah sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Kontravensi ini ditandai oleh gejala-gejala adanya ketidakpastian mengenai diri seseorang dan perasaan tidak suka yang disembunyikan, kebencian atau keraguan terhadap kepribadian seseorang. Contoh, di mata masyarakat, para politikus tampak akrab, namun terdapat sikap-sikap lain yang tersembunyi di antara mereka. Sikap tersebut dapat berubah menjadi kebencian, tetapi tidak sampai menjadi pertentangan atau pertikaian. Interaksi sosial disosiatif yang ketiga adalah pertentangan atau konflik. Pertentangan atau konflik adalah suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Konflik terjadi jika dua pihak berusaha saling menggagalkan tujuan masing-masing. Pertentangan atau konflik disebabkan oleh perbedaan antara individu-individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial. Adapun bentuk-bentuk pertentangan atau konflik yang terjadi di masyarakat seperti konflik pribadi, konflik sosial, konflik antar kelas sosial, konflik politik, dan konflik internasional. Demikian tadi materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan kali ini, yaitu tentang bentuk-bentuk interaksi sosial yang secara garis besarnya ada dua macam, yaitu interaksi sosial asosiatif dan interaksi sosial disosiatif. Interaksi sosial asosiatif ada tiga macam. Yang pertama, kerjasama, dua, akomodasi, tiga, asimilasi. Sedangkan interaksi sosial yang bersifat disosiatif meliputi kompetisi atau persaingan, kontravensi, dan pertentangan atau konflik. Semoga dengan mempelajari materi tentang bentuk-bentuk interaksi sosial, kita dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, di mana ketika kita melakukan interaksi sosial, hendaknya dapat mengarah pada kesatuan pandangan, sehingga dapat terjadi kerjasama antara yang satu dengan yang lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dan ketika terjadi pertentangan, kita dapat menyelesaikan dengan cara-cara yang positif dan dapat menghindari terjadinya konflik, karena konflik seringkali menyebabkan terjadinya harta benda yang hilang, kebahagiaan terampas, dan banyak nyawa yang terenggut secara paksa. Terima kasih telah mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Semoga kita dapat berjumpa kembali pada pembelajaran selanjutnya dengan keadaan sehat dan tetap semangat. Saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.